Arab Saudi adalah negara pewaris sejarah yang kaya, membentang di semenanjung Arab Utara dan Tengah. Di dataran tinggi baratnya, Arab Saudi berada di sepanjang Laut Merah. Negara ini merupakan tempat lahirnya Islam dan rumah bagi situs kota-kota paling suci agama itu, yaitu Mekah dan Madinah. Di jantung Arab Saudi adalah wilayah yang dikenal sebagai Najd, dataran tinggi, zona kering luas yang hingga saat ini dihuni suku-suku nomaden. Di sebelah timur, di sepanjang Teluk Persia, terdapat ladang minyak yang melimpah, yang sejak tahun 1960-an membuat Arab Saudi identik dengan kekayaan minyak bumi. Ketiga elemen, yaitu agama, kesukuan, dan kekayaan tak terhingga telah mengobarkan sejarah negara itu. Masih banyak hal menarik lain tentang negara di Timur Tengah itu. Berikut beberapa fakta menarik Arab Saudi yang dirangkum dari berbagai sumber. Letak geografis. Negara ini menempati sekitar 4/5 dari semenanjung Arab. Berbatasan dengan Yordania, Irak, dan Kuwait di utara, Teluk Persia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman di timur, sementara di tenggara oleh Yaman, kemudian di selatan dan barat daya merupakan tepi Laut Merah dan Teluk Akabake. Sengketa perbatasan yang berlangsung lama berhasil diselesaikan dengan Yaman, 2000, dan Qatar, 2001, sementara perbatasan dengan Uni Emirat Arab tetap tidak ditentukan. Sebuah wilayah seluas 5.700 km persegi di sepanjang pantai Teluk dibagi Kuwait dan Arab Saudi sebagai zona netral sampai 1969 ketika batas politik akhirnya disepakati, masing-masing negara mengelola setengah wilayah, tapi mereka sama-sama berbagi produksi minyak di seluruh wilayah. Kontroversi mengenai zona netral Saudi Irak secara hukum diselesaikan pada 1981 dengan pembagian, namun konflik antara kedua negara tetap ada dan mencegah demarkasi akhir di lapangan. Pusat kota baru. Temukaab akan menjadi pusat kota baru. Mengutip Saudi Press Agency, pembangunan akan dimulai di area seluas 19 km persegi. Proyek ini akan menawarkan lebih dari 25 juta meter persegi luas lantai, bangunan terdiri dari 104.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, lebih dari 980.000 meter persegi ruang retail. Ada pula 1,4 juta meter persegi ruang kantor, 620.000 meter persegi aset rekreasi, serta 1,8 juta meter persegi ruang fasilitas komunitas. Salah satu yang menarik dari pengembangan ini adalah struktur Mukaab, yang digambarkan sebagai tujuan imersif pertama di dunia yang menawarkan pengalaman yang diciptakan oleh teknologi digital dan virtual dengan holografi terbaru, tulis Business Traveler. Kontroversi mirip Ka'bah. Mukaab memicu kritikan karena kemiripan bangunan dengan Ka'bah, bangunan suci umat Islam di kota lain Arab Saudi, Mekah. Ini memicu reaksi terhadap apa yang mungkin diharapkan oleh MBS. Bagi saya hanya tahu muraba mengacu pada Ka'bah, kata Direktur Demokrasi for the Arab World Now, Dawn Abdullah Al-Audu dalam sebuah cuitan. Kritikan juga datang dari seorang komedian Mesir Adel Imam. Menyamakannya dengan bentuk Ka'bah, ia juga menyindir pembangunan Mukaab bak agama baru, mereka mengikuti agama baru, apa yang harus kita lakukan? Ujarnya. Disebut kapitalisme dan tanda kiamat. Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negara yang konservatif dan menjunjung nilai-nilai Islam. Namun pembangunan ini membuat sejumlah pihak menilai pemerintah semakin kapitalis, membangun Ka'bah baru, Mukaab, secara eksklusif dikhususkan untuk kapitalisme di depan mata, kata reporter Intercept Murtaza Hussein. Proyek ini juga dikaitkan sengam tanda kiamat oleh netizen.
Ada yang menyebut pembangunan gedung pencakar langit merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad mengatakan salah satu tanda kiamat adalah bahwa Anda akan melihat para gembala bersaing dalam membangun gedung-gedung tinggi, tulis pengguna Twitter 2015 JMR seraya menggaitkan dengan unggahan PYF. Bentuk pemerintahan. Arab Saudi adalah negara monarki absolut. Meski demikian, menurut Undang-Undang Arab Saudi yang diadopsi keputusan pemerintah pada 1992, Raja Arab harus mematuhi syariah, yaitu hukum Islam dan Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah dinyatakan sebagai konstitusi negara. Tidak ada konstitusi tertulis yang sah, sehingga dasar konstitusi Al-Quran dan Sunnah menurut interpretasi ulama, organisasi agama Arab Saudi, yang jadi tolak ukur. Pemerintah Arab Saudi tengah dipimpin Raja Salman yang naik tahta pada 23 Januari 2015. Tidak ada partai politik atau pemilihan umum yang dilakukan. Menurut Economist Intelligence Unit, pada Indeks Demokrasi 2010, pemerintah Arab Saudi adalah rezim paling otoriter ketujuh dari 167 negara. Raja menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketetapan kerajaan menjadi dasar undang-undang negara. Sebagai raja mutlak, kepribadian dan kemampuan raja memerintah memengaruhi politik dan kebijakan nasional negara. Misalnya, Raja Saud 1953 hingga 1964, dianggap tidak kompeten dan boros. Pemerintahannya membawa Arab Saudi pada krisis ekonomi dan politik yang mengakibatkan penurunan tahta secara paksa. Lalu, Raja Faisal 1964 hingga 1975, dikenal modernis, menyukai kemajuan ekonomi dan teknologi, tapi konservatif secara politik dan agama. Ia mengarahkan pembangunan ekonomi dan birokrasi yang pesat di negara itu pada awal 1970-an, tapi juga membuat konsesi untuk organisasi agama, dan membatalkan rencana memperluas keikutsertaan politik masyarakat. Catatan politik. Dengan bangkitnya keluarga Saud, El Saud, Arab Saudi mulai mengambil ciri-ciri negara modern konsolidasi kekuasaannya pada awal abad ke-20. Keberhasilan keluarga Saud tidak terlepas dari motivasi ideologi Wahabi, suatu bentuk Islam keras yang dianut para pemimpin keluarga dan jadi kredo negara. Konservatisme agama yang mendalam ini telah disertai kesukuan, serta kelompok-kelompok keluarga yang bersaing memperebutkan sumber daya dan status. Kekayaan minyak telah memicu investasi besar dan cepat dalam infrastruktur Arab Saudi. Banyak warga mendapat manfaat dari pertumbuhan ini, tapi juga mendukung gaya hidup mewah keturunan keluarga penguasa. Kaum konservatif religius dan demokrat liberal sama-sama menuduh keluarga itu menghambur-hamburkan dan menyalahgunakan kekayaan negara. Selain itu, ketidakpuasan sipil meningkat setelah Perang Teluk Persia, 1990 hingga 1991, atas hubungan dekat negara itu dengan Barat, yang dilambangkan terutama oleh pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Arab Saudi hingga 2005, pemerintah didominasi keluarga kerajaan, Saud, yang sering terbagi oleh perselisihan internal dan faksi-faksi. Anggota keluarga adalah aktor politik utama yang disahkan pemerintah. Partisipasi politik di luar keluarga kerajaan terbatas. Haji. Pada pertengahan abad ke-20, sebagian besar Arab Saudi masih menganut gaya hidup tradisional yang telah berubah sedikit selama ribuan tahun. Sejak itu, laju kehidupan di Arab Saudi semakin cepat. Ada arus konstan peziarah yang datang ke Mekah dan Madinah di mana kerumunan besar tiba untuk haji tahunan. Lebih banyak lagi, peziarah mengunjungi Arab Saudi sepanjang tahun untuk umrah.
Sekitar 2 juta orang melakukan haji setiap tahun, dan ibadah tersebut berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dalam Islam dengan menyatukan pengikut dari berbagai latar belakang. Ziarah, jika dilakukan dengan benar, dan dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya. Haji adalah rukun iman kelima bagi seorang muslim. Ibadah haji dimulai pada hari ke-7 Zulhijjah, bulan terakhir tahun Islam, kemudian berakhir pada hari ke-12.